Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar TV. Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 sudah di depan mata. Berbagai pihak baik penyelenggara telah mempersiapkan tahapan-tahapannya tanpa terkecuali dan juga para kandidat yang akan maju di Pilkada serentak tahun 2020. Begitu juga yang dilakukan oleh Bupati Waikanan yang digadang-gadang sudah mengantongi rekomendasi dari partai pengusung PDI Perjuangan. Kita akan bahas malam hari ini pemirsa. Selama 1 jam ke depan bersama saya Fitri Amalia, inilah Pilihan Rakyat. Oke, sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Bang Adipati. Apa kabar Bang, sehat ya? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat ini Alhamdulillah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, ya. Waikanan gimana kabarnya? Sehat, sedikit-sedikit sedih. Sehat, sedikit-sedikit sedih. Iya. Saya tanya yang sedihnya dulu kalau gitu. Kenapa sedihnya Bang? Ya, saya harus bersedih karena wakil bupati saya sekarang sedang dirawat. Kemarin hasil tes swabnya beliau terpapar virus COVID-19. Oke, mudah-mudahan kondisinya cepat pulih dan Amin, membaik ya ya Bang ya. Allah, amin, Oke. amin. Kalau kondisi pemerintahan, perkantoran di sana gimana Bang? Sebenarnya kita sudah masih menjalankan protokol kesehatan dan semuanya lah. Tetapi karena kita baru tahu, baru mendapatkan informasi bahwa ada yang terpapar virus corona, Pak Wakil Bupati, kita tracking kemarin, kemudian kita dapat 7 akhirnya yang positif virus corona. 7 orang? 7 orang kita sudah terkonfirmasi. Ini sekarang sedang dirawat, Pak Wakil Bupati sedang dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk, gitu kan. Sebagian di Rumah Sakit Bunda satunya lagi, swasta yang lain. Kemudian ada juga yang di rumah gitu, karena tidak mempunyai gejala. Nah, kita tracking semua dan di pemerintahan pun ada beberapa dinas yang memang kita work of home, artinya kerja di rumah gitu. Bekerja di rumah, tidak datang ke kantor gitu. Sembari kita bisa men-tracking dan kemudian melakukan upaya preventif seperti penyemprotan dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Baik. Merasa berat tidak Bang? Karena bisa dibilang kita kan baru memulai tatanan baru, kondisi new normal. Kemudian dapat musibah seperti ini gitu. Sangat berat bagi saya, apalagi Waikanan dan Tulang Bawang hanya 1 dan 2 kabupaten kemarin. Per saya kalau tidak salah per tanggal 6 atau per tanggal 7 itu masuk dalam zona hijau. Kita sudah diperbolehkan untuk tatap muka, membuka tatap muka. Kemarin hari Senin kita mau buka tatap muka tadinya rencananya, ya kan, SMA dan SMP di Waikanan. Tapi begitu kita tahu kejadian kemarin, ya kita tunda dulu tatap mukanya, ya kan, karena saya ingin memastikan bahwa rakyat Waikanan itu terlindungi gitu kan. Tidak ada yang lebih penting menurut saya yang bisa kita lakukan selain daripada menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Itu yang paling kita utamakan. Baik, jadi total terkonfirmasi 7 orang termasuk 7 orang, Pak tapi Wakil. kita masih terus tracking ini, mudah-mudahan sih tidak ada ya. Tapi semua yang kontak erat dengan 7 orang ini, itu kita tracking semuanya. Di lingkungan yang sama 7 orang? Di lingkungannya sama, ya. Jadi Pak Wakil mungkin, kemudian ada beberapa itu kan yang kena, dan ini kita tracking semua. Ya, mudah-mudahan sih tidak ada lah ya. Baik, ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kondisinya segera Amin, membaik ya Bang ya. amin. Oke, apakah ini merusak rencana pelaksanaan tatanan baru new normal? Oh ya, udah barang tentu lah. Ya. Tadinya kan harusnya udah bisa normal semuanya. Contoh tadi saya bilang tatap muka, beberapa kegiatan kemasyarakatan ya sudah mulai kita buka lah. Artinya seperti misalnya ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ada kegiatan-kegiatan organisasi yang mengumpulkan orang tetapi tidak terlalu banyak dalam bentuk terbatas, itu kita lakukan. Kemudian pariwisata sudah mulai kita perkenankan untuk dibuka gitu kan. Ya sudah mendekati normal, walaupun normal dengan protokol kesehatan ya, bukan normal artinya kita kembali seperti yang di awal karena sebelum ada virus corona, bukan, tetapi kita kembali ke sekarang normal yang artinya melakukan protokol kesehatan. Ini terpaksa harus kita hentikan dulu sementara gitu. Jadi saya ngambil kebijakan ya kita hentikan dulu lah sementara gitu kan. Sebari kita bisa men-tracking ini, bisa menyikapi ini dulu dengan baik agar tidak tergopoh-gopoh. Nanti kalau kita masih membuka akses untuk pengumpulan orang dan sebagainya, saya takut ini
jadi tempat apa namanya klaster baru nanti. Untuk itu, untuk pencegahannya ya lebih baik kita hentikan dulu sementara. Jadi sudah pasti merubah tatanan normal yang memang selama ini sudah kita bentuk gitu. Tatanan normal sholat seperti apa, ya kan, tatanan normal apa namanya berpendidikan seperti apa, semua ya kita sudah siapkan sebenarnya. Oke, riwayat 7 terkonfirmasi positif itu memang dari luar kota ya, Pak? Ya, jadi Pak Wakil sempat keluar kota lah beliau ya. Kemudian beliau kembali. Ya, tapi saya nggak tahu persis. Dalam menjalankan tugas? Dalam menjalankan tugas negara. Ya, beliau datang menjalankan tugas negara. Tetapi saya tidak tahu terkonfirmasinya di mana, saya tidak tahu ya. Tetapi ada riwayat perjalanan beliau ke luar daerah, ke Jakarta dalam hal ini. Nah itu mungkin apa namanya, walaupun saya tidak bisa memastikan di mana beliau terkena virus, terpapar virus corona. Baik, oke. Kita ke pilihan rakyat. Oke. Selamat dulu, saya ucapkan selamat dulu. Terima kasih. Karena Bang Aditya baru saja, Adipati Ya. baru saja mendapatkan rekomendasi dari PDI sebagai pengusung. Ya. Benar, selamat ya Bang ya. Terima kasih banyak. Oke, Terima kasih, ya. artinya PDIP percaya dengan Bang Adipati. Insya Allah. Oke, bisa diceritakan bagaimana prosesnya, bisa memperoleh rekomendasi dari PDIP? Cukup panjang ya, hampir semua proses mendapatkan rekomendasi itu dari semua partai itu hampir sama. PDI contohnya, PDI itu kita mendaftar mereka membuka penjaringan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Waikhan, kemudian kita mendaftar ke sana. Kemudian setelah mendaftar ada tes wawancara, ya kan, memenuhi syarat, kemudian kita ada wawancara, ada survei juga. Kemudian kita dipanggil ke Jakarta juga. Di Jakarta juga kita survei juga gitu ya. Di Jakarta juga kita wawancara gitu kan. Kita paparan visi misi kita seperti apa sebagai kemudian survei dan sebagainya. Jadi prosesnya cukup panjang gitu kan. Ya tapi alhamdulillah saya terima kasih sekali kepada DPP PDI Perjuangan dalam hal ini Bu Megawati ya kan, dan Sekjen, kemudian Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung dan sekretaris ya, dan seluruh apa namanya jajaran kepengurusan PDI Perjuangan Lampung dan Waikhanan yang sudah mempercayakan rekomendasinya kepada saya. Ini jadi sebuah motivasi yang baru lagi buat saya, akan menambah lagi partai pengusung buat saya dengan Pak Edward Antoni. Sampai hari ini sudah berapa partai pengusung? Saya punya Demokrat dengan 11 kursi, kemudian saya punya Nasdem itu dengan 5 kursi, kemudian saya punya Golkar itu dengan 3 kursi, dan punya PDI Perjuangan dengan 4 kursi. Wah, ini partai papan atas semua. Alhamdulillah. Oke, ini partai-partai besar semua yang Ya. mengusung gitu. Ya. Apakah optimis dengan partai-partai besar ini, berarti Bang Adipati tidak perlu kerja keras? Oh tidak bisa. Ini saya yakin dengan mesin partai ini. Mesin partai ini memang partai yang nggak bisa kita anggap remeh. Artinya dia punya mesin yang mampu bekerja juga, ya kan. Bisa dilihat dari perolehan kursi yang ada di Kabupaten Waikhanan. Tetapi tentu kalau sampaikan bahwa saya tidak perlu bekerja keras, saya pikir salah juga. Tidak ada sebuah kemenangan, tidak ada sebuah keberhasilan itu yang kita bisa capai dengan sangat mudah. Semua harus dengan sebuah perjuangan gitu kan. Hari per hari, bulan per bulan, tahun per tahun, kita harus terus mendekatin kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, memberikan apa namanya visi misi kita ke masyarakat, apa yang mau kita lakukan kalau kita jadi bupati gitu kan. Gak bisa kita cuma ngomong, dan masyarakat itu kan harus jelas tahu dia gitu kan. Programnya itu seperti apa. Nggak bisa program yang mengangan-angan gitu kan. Orang sudah pintar semua, nggak ada orang bodoh sekarang hari ini. Jadi nggak mudah untuk itu, saya pikir. Tetapi tentu saya juga berbangga karena saya yakin dengan mesin partai yang ada di beberapa partai yang sudah mendukung saya. Oke, artinya begini, dengan ditunjang partai-partai besar seperti ini, kerja keras tetap perlu dilakukan. Harus dong. Nggak mungkin kita bisa tidur siang kemudian kita berleha-leha saja ya kan untuk mencapai, saya pikir nggak bisa seperti itu. Kita banyak berkaca lah dari pemilihan kepala daerah di tempat-tempat yang lain, partainya gemuk gitu kan, incumbent juga bisa tumbang juga gitu kan, dengan dilawan oleh penantangnya gitu kan, petahana bisa tumbang juga, dan itu terjadi di banyak tempat kan. Artinya bahwa kerja keras itu perlu. Yang paling tidak kita harus temu dengan masyarakat harus tersampaikan dengan cara apapun, tersampaikan visi dan misi kita. Ini 5 tahun mau ngapain lagi Pak Bupati, Pak Adipati, atau ada penantang juga, mereka akan mempertanyakan itu. Dan itu yang harus kita sampaikan, dan itulah yang buat daya tarik masyarakat untuk mau memilih kita. Nah itu.
Petahana bukan jaminan untuk bukan. kembali memperoleh kursi. Bukan, saya tahu itu. Saya tahu itu, saya sadari itu. Di Lampung banyak kan, kita tahu juga petahana banyak yang tumbang juga di Lampung. Dan saya nggak mau masuk dalam bagian itu gitu. Makanya saya harus bekerja keras. Dan saya semaksimal mungkin. Saya all out kalau kerja keras politik itu saya all out. 2009 saya cuma 3 kursi, 2014 saya punya 7 kursi, jadi ketua DPR. 2015 nyalon bupati, saya jadi bupati, melawan incumbent pada waktu itu. 2019 Demokrat dari 7 kursi, 11 kursi. Artinya apa? Saya berjuang betul urusan politik ini. Jadi nggak ada yang mudah politik ini. Semua itu perlu kerja keras. Dan itu harus tertanam dalam diri kita. Tidak ada sesuatu keberhasilan yang mudah untuk kita bisa dapatkan kecuali dengan kerja keras. Baik. Bang sadar tidak partai-partai besar ini mau memberikan rekomendasinya kepada Abang, mungkin karena Abang memang sudah terbukti selama 5 tahun terus Abang punya peluang yang lebih besar karena Abang petahana. Ya, tidak bisa dipungkiri itu mungkin menjadi daya tarik oleh petahana, ya kan, salah satu indikatornya. Tapi ada indikator lain, ya kan. Pasti tidak ada partai politik itu, saya yakinnya tidak ada partai politik di Indonesia ini yang mau kalah, bahkan di dunia ini pasti mereka mau menang semua. Nah, dengan mereka yang ingin menang, mereka akan mencari calon-calon yang punya potensi untuk menang. Nah, calon potensi punya menang itu kan mereka akan lihat, mulai dari elektabilitas mereka lihat, popularitasnya bagaimana, apalagi incumbent tinggal mereka tanya aja, rakyat gimana nih Bupati Waikanan ini, ya kan, ngebangun nggak, masih senang nggak kalian gitu kan. Nah, ini kan dipertanyakan, mereka juga akan melihat, ya kan. Saya juga bisa memaparkan tentang capaian-capaian yang sudah saya lakukan selama 5 tahun ini. Banyak yang sudah saya lakukan. Rumah sakit sekarang udah rumah sakit yang saya pikir luar biasa. Untuk rumah sakit Waikanan yang tadinya dokternya, spesialisnya cuma 3-4, hari ini sudah 14, ya kan, bisa cuci darah di sana, kemudian bisa operasi mata dengan cepat di sana gitu kan, transfusi darah hari ini nggak perlu kemana-mana, cukup di Waikanan, dan masih banyak yang lainnya. Infrastruktur juga begitu, saya sudah bangun hampir 700-1.000 kilometer perbaikan dan pembangunan jalan baru. Jadi itu kita lakukan. Bandara yang 13 tahun tidak beroperasi, ya kan, hari ini sudah diresmikan tahun kemarin, dan insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan beroperasi. Ini capaian-capaian yang sudah bisa kita lakukan, dan itu kasat mata, kelihatan, maksud saya bukan kasat mata, kelihatan, orang bisa lihat itu. Nah, mungkin menurut saya itulah yang jadi daya tarik partai politik untuk kembali mendukung saya sebagai calon wakil bupati dan wakil bupati. Oke. Partai-partai besar ini begitu yakin gitu dengan petahana yang dianggap memang berpotensi gitu untuk kembali menempati posisi bupati. Sebenarnya apa yang Abang merasa belum cukup melakukan pembangunan di Kabupaten Waikanan? Masih banyak lah. Itu saya bilang, kalau bicara soal keberhasilan ya tentu pasti punya rasa kurang puas, merasa gagal. Contoh misalnya saya harus jujur, IPM contohnya, ya kan, IPM itu belum seperti apa yang saya harapkan. Angka kemiskinan juga begitu, jujur saya sampaikan. Tetapi nggak bisa juga kita setelah merta kemudian angka kemiskinan turun tuh. Angka kemiskinan kita naik, turun maksud saya. Tetapi tidak seperti apa yang saya harapkan gitu kan. Walaupun faktornya kan banyak. Kan ada faktor apalagi sekarang musim Covid seperti ini, pertumbuhan ekonomi kita aja sudah minus 5, sekian kalau tidak salah saya gitu kan. Nah, ini kemudian sumber daya manusia. Saya masih melihat bahwa Waikanan ini perlu ditingkatkan sumber daya manusianya supaya kita punya manusia-manusia yang unggul di Waikanan sana untuk bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain gitu kan. Kemudian ekonomi juga seperti itu. Saya masih tahu betul bahwa lapangan pekerjaan masih belum terbuka dengan luas. Kemudian perekonomian kita juga belum cukup baik juga. Ini PR. Jadi 2 concern saya untuk ke depan itu adalah peningkatan sumber daya manusia dan satunya lagi adalah perekonomian. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pilihan Rakyat akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Pilihan Rakyat. Kami mengundang Anda di line telepon di 0721561022. Anda bisa berdialog langsung dengan Bapak Raden Adipati. Bagaimana kesiapan beliau memimpin Bumi Ramik Dragom di masa 5 tahun ke depan ya Bang ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi dan pemirsa tayangan ini juga dapat Anda akses di www.radartv.co.id. Saya lanjut lagi Bang Adipati, untuk pasangan kayaknya masih setia pasangannya belum mau ganti? Insya Allah lah. Insya Allah saya sampai dengan hari ini masih bersama Pak Edward Antoni, wakil saya 5 tahun yang lalu mendampingi saya. Dan insya Allah kami masih bersama-sama lagi 5 tahun yang akan datang. Oke, apa yang membuat Anda bertahan dengan pasangan itu? Kan karena melihat ke calon-calon yang lain, pasangan-pasangan pemimpin daerah lain, biasanya di periode akhir udah mulai nggak harmonis. Iya, ngeliat orang cerai aja kita sedih kan, gitu ya. Sama aja lah ini kan. Jadi pasangan ini kalau kita ngebangunnya dengan komitmen lah. Saya dengan Pak Wakil membangun dengan komitmen. Saya hargai beliau sebagai wakil, beliau hargai saya sebagai bupati. Saya kerja enjoy, banyak yang dibantu beliau orang cerdas. Ya, kemudian memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa karena beliau itu birokrat banget gitu kan. Pensiun jadi birokrat, beliau bukan orang politik gitu kan. Dan ada chemistry yang tidak bisa saya pungkiri, saya dengan Pak Wakil. Kemudian jatuh cinta lah saya dengan Pak Wakil, kira-kira begitu. Beliau juga saya anggap sebagai orang tua saya gitu kan. Dan beliau ketika bicara sama saya juga, beliau menganggap saya ini adalah anaknya. Jadi kita menjalankan semuanya itu dengan baik, dengan enjoy. Kita punya prinsip bahwa kita harus satu, karena apa jadinya pemerintahan itu. Saya nggak kebayang kalau bupati sama wakilnya pecah. Ini jajaran di bawahnya gimana mengambil sikap. Di dekat sama bupati nggak enak sama wakil, dekat sama wakil nggak enak sama bupati gitu kan. Bagaimana mereka mau kerja dengan enjoy, dengan baik. Nah makanya kita mudah-mudahan Allah ngasih yang terbaik buat saya dengan Pak Wakil, kemudian bisa bersama-sama kembali 5 tahun yang akan datang. Oke, pengalaman yang paling berkesan menurut Bang Adipati terhadap sosok Wakil dalam kerjanya ikut memimpin Waikanan. Beliau itu cepat, orang pengen cepat, tegas beliau itu, ya kan. Walaupun beda tipis-tipis dengan sering marah gitu kan. Tapi setelah itu beliau setelah marah itu atau apa, ya sudah selesai. Dan beliau tuh guru, karena beliau memang jurusan juga. Jadi ketika mengajarkan, mengasih ini masukan, saran itu pas sekali gitu kan. Itu membuat saya terkesan. Kemudian ya beliau tuh udah saya anggap orang tua kedua saya lah. Jadi betul-betul bahwa beliau juga menasihati saya, menyampaikan pendapat beliau kepada saya, apa yang harus saya lakukan gitu, masih saran ke saya. Tidak pernah melampaui kewenangan beliau gitu. Beliau tahu diri gitu. Dan itu berkesan sekali buat saya gitu. Jadi unik juga gitu kan. Walaupun selisih umur saya dengan beliau tuh lumayan sih, sekitar 20 tahun lebih. Bapak sama anak ya? Saya bapak sama anak gitu loh, sama kayak bapak saya gitu. Jadi tapi mungkin itulah Allah mempertemukan saya dengan Pak Wakil sehingga sampai dengan hari ini masih bisa bertahan dengan Pak Wakil. Oke, masih tetap harmonis bahkan sampai pencalonan ke depan. Insya Allah, mohon doanya. Oke, saya balik ke pembangunan nih. Kira-kira ngomong masalah pembangunan, Bang Adipati merasa belum selesaikah tugas 5 tahun sampai harus lagi lanjut ke 5 tahun ke depan? Tadi, apa yang akan diselesaikan? Saya sampaikan tadi, saya bicara 2 hal, sumber daya manusia dengan perekonomian. Itu apa namanya batangnya gitu. Tinggal pohon sama buahnya, mungkin perekonomian UMKM harus bergerak. Dan kita tahu bahwa ekonomi sekarang lagi nggak baik. Saya pikir hanya dengan UMKM ini, motornya ini untuk bisa menggerakkan ekonomi ini. Nah ini jadi buat buat tantangan buat saya gitu kan. Kemudian apa namanya satu lagi mungkin sumber daya manusia. Tadi saya sampaikan bahwa ini saya pengen punya generasi penerus, saya pengen punya masyarakat ya kan yang punya sumber daya manusianya juga baik. Selain daripada kesehatan, kemudian infrastruktur tetap harus jalan. Kemudian bandara ini saya lagi nunggu rute penerbangannya saja lagi. Jadi masih banyak juga sebenarnya yang memang belum saya capai di periode pertama. Karena memang ternyata bahwa menjadikan kabupaten itu baik itu kan sukses itu nggak mudah dan banyak itemnya. Sementara kita nggak cukup uang, ya kan. Kita masih banyak bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.
Ini juga menjadi program. Programnya banyak, nggak ada uangnya juga susah. Apalagi seperti zaman sekarang COVID ini. Ya uang kita tumpahin untuk penanganan COVID semua rata-rata, ya kan. Untuk apa kita bicara pembangunan orang rakyat kita mati kelaparan, gitu kan. Buat apa kita punya jalan bagus ketika masyarakat kita juga mati kelaparan, nggak bisa hidup, nggak bisa bersekolah dan sebagainya, gitu kan. Makanya sekarang penanganan COVID ini sudah kita utamakan sekali dibanding dengan penanganan-penanganan yang lain di 2020 ini, dan seterusnya mungkin kita akan melihat mudah-mudahan COVID ini bisa segera berlalu. Jadi bukan karena Abang masih ingin menduduki kursi kekuasaan? Saya nggak bisa pungkiri lah ya, kalau saya bilang bahwa saya nggak pengen dudukin kursi kekuasaan ya salah juga. Buat apa saya nyalon kan? Tetaplah itu, tapi tujuannya. Ya kan, saya ingin menduduki kekuasaan itu tujuannya untuk apa? Nah tujuannya saya tidak lain tidak bukan adalah saya ingin bangun tanah kelahiran saya, tempat saya dibesarkan, tempat saya dilahirkan, tempat saya cari uang. Kemudian hari ini adalah mungkin tempat saya juga akan dikuburkan nantinya, dimakamkan nantinya. Saya ingin punya arti, gitu kan. Saya pengen punya kenangan, ya kan. Saya pengen punya legasi lah ya, peninggalan sejarah. Biar orang bisa lihat, oh ini zamannya Pak Adipati nih, bisa terbangun ini zaman kakek kamu dulu, ini zaman bapak kamu dulu, ini zaman buyut kamu dulu, ini kira-kira seperti itu ya. Saya pengen seperti itu ya. Tapi kalau saya bilang pengen dudukin kekuasaan salah juga ya. Okay. Ya kita tujuannya itu. Gitu. Indikatornya suksesnya menurut Abang seperti apa Kabupaten Waikanan? Banyak indikatornya, saya pikir ya kan. Paling tidak ya itu tadi IPM. IPM itu kan bicara soal angka kemiskinan, bicara soal lama sekolah, pendidikan, bicara soal kesehatan, ibu melahirkan, menyusui dan sebagainya. Banyak indikator-indikatornya. Kemudian kesehatan saya pikir tadi, pendidikan juga begitu ya kan. Kemudian infrastruktur, nah, itu jadi sebuah ukuran juga gitu kan. Karena bagaimana ini sekolah bagus, semua bagus, kalau jalannya juga mau orang mau ke sekolah juga susah kan. Nah jadi tetap harus juga jadi prioritas kita. Mudah-mudahan sih kan kita jelas lah saya hampir setiap tahun survei sebenarnya. Survei tentang kepuasan masyarakat. Tapi menurut saya nilai tertinggi itu kan, capaian tertinggi gitu kan, ukuran tertinggi itu ada di hati masyarakat. Ya. Kalau masyarakat bisa merasakan pembangunan yang kita lakukan, berarti berhasillah kita. Kalau kita membangun tapi tidak bisa dirasakan oleh masyarakat juga, ya nggak berhasil kita. Walaupun kita merasa sepertinya kita membangun terus. Ada kalanya kita ini membangun tapi masyarakat nggak merasakannya loh. Jangan bilang semua pembangunan itu bisa dirasakan. Pembangunan yang adil dan merata. Oh iya. Menurut Abang. Dan bisa dirasakan masyarakat. Harus bisa dirasakan masyarakat. Saya sering sampaikan ke jajaran di bawah saya. Ada pembangunan kalian lakukan siring pasang misalnya. Tapi siring pasang itu kalian buat menuju ke kuburan misalnya, ke makam. Padahal di depan rakyat itu ada siring pasar yang masih nggak baik, gitu kan? Masih kurang baik. Kalau bicara soal pembangunan, ya bangun dia. Buktinya dia bangun siring pasang. Tapi ke arah mana? Ke arah makam. Bukan di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan. Nah, azas manfaatnya nggak ketemu. Nah, menurut saya adil, merata, satu lagi bermanfaat. Jangan adil dan merata tapi nggak bermanfaat juga gitu loh. Udah kita bagi semua pembangunan ini adil, merata, tapi nggak bermanfaat. Bermanfaat itu menurut saya penting, sangat penting. Nah, bermanfaat itu berarti bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik. Itu menurut saya. Bisa diakui tidak bahwa pembangunan mungkin dengan adanya COVID sedikit tersendat atau bahkan terhenti? Terhenti kalau menurut saya. Hampir semua. Jadi COVID ini bukan nyerang kesehatan saja. Nyerang ekonomi kita, ya kan. Nah, contohnya saja, anggaran saja, bicara anggaran. Anggaran di kabupaten beberapa sudah ditarik oleh pusat, ya kan? Baik itu DAU maupun DAK, ditarik oleh pusat, gitu kan. Kita disuruh rasionalisasi, ya kan? Refocusing anggaran, ya kan? Anggaran mulai kita tata lagi, gitu kan. Mana terus pulang putar sana putar sini, gitu kan. Ya untuk penanganan COVID, di Waikanan jujur saja, ini tahun ini itu nggak ada pembangunan fisik dari DAU. Kalaupun ada fisik itu dari DAK. Kenapa? Ya anggarannya sudah hampir kita pindahkan semua ke urusan penanganan COVID, pilkada. Jangan lupa ada pilkada juga tahun ini. Yang cukup memakan juga. Pilkada tahun ini beda dengan pilkada tahun lalu. Kalau pilkada 5 tahun yang lalu nggak perlu pakai masker, nggak perlu hand sanitizer, nggak perlu orang buat cuci tangan dan sebagainya. Ya kan? Sekarang nggak bisa kan.
nanti dia harus menyiapkan masker dan sebagainya, APD ini harus disiapkan. Artinya anggaran ini terserap di sana. Makanya Waikanan kemungkinan besar, bukan mungkin nggak ada pembangunan fisik tahun ini. Ya saya relakan, saya sampaikan sama rakyat, kondisinya seperti ini. Kita juga harus memberikan bantuan kan kepada masyarakat, melalui bantuan BST, gitu kan, BLT gitu kan, bantuan BLT kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah ini kan membutuhkan anggaran cukup besar, ada 14 miliar kita siapkan pada waktu itu. Ini kita tahap pertama, ini sebenarnya saya minggu ini harusnya sudah mulai membagikan tahap kedua tuh. Tapi terganjal karena persoalan ini kemarin, lagi merebaknya COVID ini, saya bilang kita hentikan dulu lah sebentar. Sembari kita menata betul, nanti kalau sudah kita tata lagi, nanti baru kita datang untuk membagikan kembali. Seperti itu kira-kira. Dengan adanya COVID, kemudian anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID gitu, apakah ini juga menurut Abang bisa dijadikan suatu kesempatan untuk menarik simpati masyarakat, memuluskan jalan Abang ke depan di pilkada? Ya, jadi ada dua orang kepala daerah ini. Bisa jadi urusan COVID ini menaikkan elektabilitas dia, tapi juga bisa menurunkan elektabilitas dia. Tinggal bagaimana nih sang kepala daerah bisa memanfaatkan ini untuk menaikkan elektabilitasnya. Contoh misalnya, kalau dia pembagian bantuan ini tidak tepat misalnya sasaran, maka itu akan bercitra buruk terhadap sang kepala daerah yang akan mencalonkan kembali. Tapi kalau ini misalnya tepat, pembagiannya transparan gitu. Saya kalau membagikan saya suruh buka itu. Saya bagikan, saya keliling langsung, saya sendiri ya, saya keliling, saya temui rakyat itu satu-satu. Saya kumpulkan, saya bagikan langsung, saya suruh buka. Hitung jumlahnya berapa, 600 nggak gitu. Kalau 600 boleh pulang kalau belum. Itu mungkin bisa. Ya kita nggak bisa memungkiri juga kan, bagaimanapun seperti saya, betul saya belum calon sih, bakal calon. Kemudian saya sekarang bupati incumbent. Kan nggak mungkin juga yang membagikan itu misalnya bupati lawannya, kan nggak mungkin. Karena secara de facto dan de jure saya masih bupati gitu kan. Jadi ada saya nggak memungkiri ada nilai plus yang kita dapatkan dari misalnya bantuan-bantuan COVID kesempatan. Tetapi kita tidak memanfaatkan itu untuk pilkada. Misal, ya kan saya membagikan itu pakai kops misalnya lambang saya berani, stiker berani misalnya gitu ya, atau ada foto saya atau apa gitu. Nah, oke lah kalau itu ya. Tapi ini saya tidak pernah memanfaatkan itu. Tapi kalau dikatakan bahwa ini punya dampak, udah pastilah. Orang kan lihat saya yang membagikan. Karena orang lihat saya, oh ini Bupati Waikanan, oh Bupati. Nah, itu udah nilai plus dari seorang petahana saya pikir. Yang penting tidak memanfaatkan lah. Iya, jadi peluang dong Bang. Jadi peluang. Kita lanjut lagi nanti ya. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pilihan Rakyat akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di program Pilihan Rakyat. Sekali lagi, tayangan ini juga dapat Anda akses di website kami di www.radartv.co.id live streaming. Kami juga mengundang Anda di line telepon di 0721561022. Anda bisa berdialog langsung dengan Bapak Adipati, Bupati Kabupaten Waikanan. Sekaligus calon Bupati, bakal calon Bupati di periode berikutnya. Silakan di 0721561022, 561022. Oke, saya lanjut lagi Bang. Kenapa menjadi prioritas indikator pembangunan IPM itu Bang? Iya, di dalamnya kan banyak saya sampaikan tadi, mulai pendidikan, kesehatan. Jadi ini harus betul-betul, walaupun jujur saja memang kompleks ya. Makanya saya seperti pendidikan contohnya. Kan beda nih pendidikan, kesehatan, sama infrastruktur. Kalau membangun infrastruktur, kelihatan fisiknya, secara fisik kelihatan. Begitu jalannya jelek, dikasih duit, dibangunin, rakyat lihat, gitu kan. Nah kalau SDM, pendidikan misalnya, pendidikan kan nggak kelihatan. Ini kapan anak pintar, kapan anak cerdas, kapan segala macam kan nggak kelihatan. Mungkin investasinya 10 atau 15 tahun yang akan datang, baru bisa kelihatan. Nah, tetapi nggak bisa memajukan suatu daerah itu nggak bisa terlepas dari sumber daya manusia salah satunya. Ya kan, sumber daya manusia ini bisa baik apabila salah satunya adalah pendidikannya juga baik. Nah, jadi kita harus bisa bagaimana caranya nih mutu pendidikan. Untuk pendidikan itu bisa baik tentunya dengan gurunya juga baik. Selain dari fasilitas, ya kan, teknologi, kemudian apa namanya gurunya, pelatihan-pelatihan, kemudian sarana prasarana gedung dan sebagainya. Nah ini menjadi
target saya di periode berikutnya. Ya kan bicara soal karena pendidikan lama sekolah ini kan juga penting juga itu. Sekarang kan lama sekolah kita baru di tingkat SMP kelas 2 atau kelas 1 saya lupa itu kan. Kalau dihitung rata-rata gitu kan lama sekolah. Nah, ini mau kita kejar juga kan. Makanya kita pengen menggalakkan paket A, paket B, paket C. Jadi orang yang tadinya nggak bersekolah, nggak tamat SD, kita harus kejar paket A agar tamat SD. Yang nggak kejar SMP, yang nggak tamat SMP, kita kejar paket B. Yang nggak tamat SMA, kita sekolahkan melalui sanggar-sanggar sekolah gitu ya, tempat-tempat pendidikan luar sekolah gitu ya, yang bisa menikah. Itu salah satu upaya kita. Jadi saya ingin sekali bahwa masyarakat generasi penerus setelah saya itu mempunyai sumber daya manusia yang baik, Unggul, gitu, unggul, bisa bersaing. Oke, baik. Nah, kalau fisik ini kan karena COVID terhenti dulu gitu. Betul. Nah, tapi tetap rencana ke depan masih tetap ada. Ada dong, ada dong. Jadi sebenarnya perencanaan itu sudah kita lakukan. Dari Januari udah kelar perencanaan pembangunan itu, fisik terutama. Tapi terpaksa harus selesai. Kenapa? Karena ya anggarannya nggak ada gitu kan. Nah, saya pikir saya lebih mengusahakan kalau membangun jalan, bangun jembatan ini kan, misalnya bangun sekolah, bangun yang lain kan bisa tahun depan, nggak harus tahun ini, ya kan. Tapi kalau membangunkan masyarakat saya yang sedang kelaparan kan nggak bisa nunggu tahun depan, harus sekarang, gitu. Nah, makanya saya berpikir bahwa ya sudahlah, kita abaikan dulu lah pembangunan fisik. Kalaupun nanti ada pembantuan dari pusat, ya alhamdulillah. Kalau nggak, yang penting rakyat saya bisa bertahan lah. Oke, yang terpenting yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini di dalam kondisi COVID seperti ini, di tengah pandemi seperti ini, apa yang menurut Abang tepat dilakukan? Keselamatan dan kesehatan masyarakat yang paling diutamakan, ya kan? Masyarakat itu kita harus bisa jaga kesehatannya, kemudian kita harus bisa jaga keselamatannya. Bagaimana jaga keselamatannya kalau kesehatannya nggak kita jaga? Ini perang lawan virus ini kan, virusnya nggak kelihatan, Mbak, ya kan? Virusnya di mana, ngapain gitu nggak kelihatan. Kemudian agak susahnya kan kita harus mengajak orang nih untuk disiplin. Saya pikir orang masyarakat sudah tahu sekarang ini. Sedikit orang yang nggak tahu tentang virus corona. Kemudian mereka ini sebenarnya sudah sedikit paham tentang protokol kesehatan. Harus pakai masker, harus sering-sering cuci tangan gitu ya. Untuk sementara tidak bersalaman-salaman seperti itu ya. Kemudian banyak yang lain protokol kesehatan. Pola hidup sehat yang pasti PSBS ini harus kita lakukan. Pola sehat, hidup sehat dan bersih itu harus kita lakukan. Tetapi yang jadi persoalan itu bukan tahu atau tidak tahu, tapi Peduli. disiplin apa tidak kita untuk melakukan itu. Nah, inilah yang saya beberapa kali menyampaikan kepada gugus tugas yang ada di Wakayanan ini, untuk mari kita ajak masyarakat kita untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita akan berada gitu kan, untuk menjaga kesehatan kita. Jadi yang terpenting menurut saya keselamatan dan kesehatan rakyat. Kalau dalam tahun 2020 ini yang paling penting untuk saya. Masyarakat harus terselamatkan, masyarakat harus sehat. Nah, itu yang pengen saya jaga gitu kan. Makanya saya begitu kemarin Pak Wakil Bupati terpapar virus corona, saya sedih gitu. Yang saya bayangkan, saya bukan hanya sedih karena Pak Wakil saya terkena virus, bukan cuma itu. Tapi saya memikirkan bagaimana saya bisa menjaga rakyat saya dengan baik, karena itu tanggung jawab saya kan, untuk menjaga rakyat ini bisa lebih baik, bisa sehat, itu kan tanggung jawab saya. Oke, gimana dengan sarana dan prasarana di rumah sakit sana? Apakah siap ketika terjadi kasus-kasus baru? Jadi kita udah siap lah. Jadi kita ini kan bukan pengalaman pertama kita. Kita sudah dari mulai Februari. Ya. Mohon maaf, kita ada penelpon yang sudah bergabung. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Ya, silakan Halo, Pak. malam. Iya, ini Pak Rahman. Iya, Pak Rahman. Iya, Pak Bupati, selamat. Ini sudah mendapat rekomendasi dari PDIP dan partai-partai lainnya. Kami warga Waikanan mendukung Pak Bupati. Terima kasih Pak Rahman. Kembali maju di Pilkada Waikanan. Semoga Pak Bupati sehat selalu. Amin, 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 amin. Pak Wabub juga cepat sembuh. Amin ya Allah. Kembali pulih seperti sedia kala. Amin, terima kasih. Itu aja Pak. Semoga tetap maju Waikanan. Amin. Terima kasih Pak. Baik. Itu aja pesannya Pak Rahman. Oke, terima kasih Pak Rahman dari Waikanan. Rakyatnya menyapa langsung. Terima kasih sekali, saya luar biasa. Tidak ada pujian, tidak ada yang doa yang lebih banyak.
Kemudian tidak ada motivasi yang paling besar tuh kecuali dari rakyat Kabupaten Waikanan. Oh, gitu. Kita sebagai pemimpin tuh kalau sudah didoakan, kemudian mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada kita, itu capek kita, penat kita, kesel kita, semua itu hilang. Artinya dihargai masyarakat. Apa yang kita lakukan buat masyarakat itu dihargai oleh masyarakat. Baik, oke. Lanjut lagi tadi ke pertanyaan saya berikutnya belum sempat dijawab. Bagaimana Jadi, kesiapan rumah sakit? di Ya, sana? jadi rumah sakit ini kan bukan awal kita menghadapi virus corona. Dari bulan Januari, Februari itu kita memang sudah prepare semuanya. Di rumah sakit juga kita sudah siapkan cukup banyak ruang isolasi. Ya kan, walaupun saya berharap itu tidak terpakai, gitu Iya. kan. Bukan kalau terpakai berarti. Dan kita pernah menangani beberapa kasus corona. Kemarin kan kita ada 6 orang kan kena virus corona sebelum ini. Itu enam orang, dan alhamdulillah 6-6-nya sehat gitu kan. Ada yang dirawat di Abdul Muluk, ada yang dirawat di rumah sakit lain di Bandar Lampung, ada juga yang kita rawat di rumah sakit Zainal Abidin Pagaram, yang terakhir kita rawat di Zapa. Nah, kita sudah terbiasa dengan itu. Kemudian fasilitas kesehatan juga sudah kita siapkan memang dari jauh hari, dan bukan hanya menghadapi ini saja, dari jauh hari memang sudah kita siapkan tenaga medis, alat kesehatan, ruang isolasi, obat-obatan dan sebagainya sudah kita siapkan. Mudah-mudahan kita siap untuk menghadapi itulah. Tetapi tentu sekali lagi ya kita berdoa agar tidak ada lagi, hanya cukup 7 itu sajalah, yang lain mudah-mudahan nggak ada yang terpapar. Oke, artinya dari fasilitas, sarana dan prasarana pendukungnya memang Insya sudah Allah. dipersiapkan Insya ketika terjadi kasus-kasus Insya baru Allah. ya. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak Amin, ya. amin, amin. Oke, baik. Kita balik lagi nih ke pencalonan lagi. Iya. Ngomongin masalah partai politik. Tadi kan partainya udah disebut, partai-partai besar semua. Betul. Ngomong ini kontraknya mahal ya Pak. Partai-partai mahal loh katanya ini. Ya, jadi Iya. jadi gini, mahal partai ini jangan terkonotasi tentang finansial atau mahar sebagainya. Jadi semua partai politik sekarang itu menurut saya tidak pragmatis. Tapi yang mereka lihat itu bagaimana ini daerahnya itu bisa maju, kemudian partai mereka itu bisa terangkat gitu kan. Karena nggak bisa mereka pungkiri juga. Misal Golkar dukung saya hari ini, walaupun saya kader Demokrat. Kemudian saya kerja dengan baik, itu mau nggak mau Golkarnya itu pasti dapat imbas yang baik juga, gitu kan. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada biaya kos politik itu ada saksi yang harus kita bayar, ya kan. Nggak akan mungkin lah. Kemudian kita melakukan sosialisasi tentu mengeluarkan biaya juga. Tetapi dalam konteks misalnya mahar partai politik kepada partai-partai yang ada yang saya dapatkan hari ini gitu, ya hampir tidak ada lah ya. Hampir tidak ada menurut saya. Yang kalaupun ada itu tadi biaya-biaya kampanye, biaya-biaya seperti itu ya. Walaupun itu sekarang kan sudah tertekan juga dengan adanya COVID hari ini. Kita nggak bisa mengumpulkan banyak orang. Kampanye kalau bisa katanya melalui Darlin gitu kan. Daring. Darlin ya. Dan tatap muka juga dibatasi dengan jumlah yang nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, jadi saya pikir kos politik tahun ini juga menurut saya lebih kecil dibanding yang lain. Baik. Tapi kesempatan kita untuk tatap muka dengan masyarakat, nah itu mungkin juga jadi terbatas gitu. Oke. Jadi menurut Abang kalau mahar politik itu tidak ada, yang ada adalah biaya mobilitas politik. Jadi kalau mahar politik itu menurut saya nggak ada. Kalau mahar tuh begini ya, saya minta kamu boleh pakai perahu saya, tapi bayar sekian. Nah itu menurut saya mahar. Tapi kemudian kalau partai politik, kamu punya uang berapa? Kalau kamu nanti sanggup nggak bayar saksi? Terus kamu bersosialisasi seperti apa metodenya, gitu kan? Nah itu saya pikir perlu dipertanyakan juga. Jangan sampai ini orang nyalon gitu kan, tiba-tiba pada saat pencalonan ya kan, uang saksi aja dia nggak punya misalnya kan. Misalnya seperti itu. Ya terus yang menjaga suara kita di TPS ya siapa gitu kan. Nah, tetap pasti harus ada kos politiknya. Hanya mungkin konteksnya bukan itu gitu. Oke, baik. Oke. Nah, balik lagi nih. Selama Pak Bupati 5 tahun kemarin menjabat, ini adalah tahun terakhir ya, bersama Pak Wakil gitu. 5 tahun ini kira-kira bekal apa pengalaman yang nanti bakal dijadikan kekuatan untuk pencalonan berikutnya? Ya, saya kan punya RPJMD, RPJM yang saya buat 5 tahun yang lalu. Nah, tentu saya harus akui bahwa 5 tahun yang lalu RPJM saya ini tentu belum semua bisa saya penuhi. Ada yang melampaui target, ada yang mungkin targetnya nggak nyampe, ya kan. Nah jadi ada 2 hal ini. Untuk target-targetan yang belum sampai, ini kan bisa saya lanjutkan lagi berarti. Saya tidak mengulang dari awal lagi, karena saya adalah
bupati incumbent. Tinggal melanjutkan ke depan. Mana yang harus saya tingkatkan, gitu kan? Mana yang harus ekstra lebih saya tingkatkan, gitu kan? Mana yang mungkin sedikit harus saya kurangi karena mungkin sudah melakukan capaiannya. Jadi saya punya modal itu, ya kan? Dibanding dengan calon bupati yang lain, gitu kan? Mereka masih meraba-raba semua. Kan mereka bicara bahwa peningkatan perekonomian, mereka nggak tahu dunia perekonomian sekarang lagi seperti apa. Mereka bilang mau ekspor impor, bagaimana mengekspor impor dalam situasi seperti sekarang ini, gitu kan. Contoh-contohnya seperti itu, gitu kan. Jadi saya pikir modal saya itu, saya sudah bekerja 5 tahun dan saya sudah lebih memahami lapangan. Apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat itu saya lebih paham, gitu kan. Karena saya selama 4 tahun ini, 5 tahun ini ya berkutat dengan semua persoalan kan. Nah itulah modal saya untuk 5 tahun yang akan datang. Saya akan melanjutkan RPJM saya, maju dan berdaya saing, tagline saya maju dan berdaya saing. Itu saya akan majukan lagi nanti ke sejahtera, kira-kira seperti itu. Baik, nanti kita lanjut lagi sekarang. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami, pemimpin pilihan rakyat masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Pemimpin Pilihan Rakyat, masih bersama Pak Adipati, oke, Bupati Waikanan. Oke. Kita lanjut lagi pembahasan kita. Oke, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Waikanan, potensi sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk pemajuan perekonomian di Waikanan. Apa yang bisa dilakukan? Jadi Waikanan itu tempatnya pertanian dan perkebunan. Meningkatkan ekonomi itu dua sektor itu menurut saya. Jadi kita harus, pertanian ini kan luas cakupannya ya. Jadi pertanian itu mulai dari lahan, persoalannya pupuk, sumber daya manusia kembali lagi, teknologi, ya kan, pasar, gitu kan. Nah ini harus kita selesaikan satu persatu. Tapi potensinya cukup besar. Perkebunan rakyat ada, perkebunan yang dikelola oleh perusahaan juga, swasta ada, BUMN juga ada di sana di Waikanan tuh. Jadi lengkap lah. Kemudian satu lagi adalah pariwisata. Pariwisata sekarang kan bergeliat juga tuh. Di zaman saya tuh saya genjot juga tuh pariwisata. Dan alhamdulillah hari ini orang masih udah senang berwisata ke Waikanan. Mereka nggak datang ke Lembah Hijau Bandar Lampung. Mereka cukup di sana. Ada Curug Gangsa, ada Curug Kereta, ada Terjun Putri Malu, ada curug apalah, banyak di sana. Di sana kan terkenal dengan 1000 air terjun namanya. Iya. Nah ini juga kita lagi genjot. Perkebunan juga begitu, pertanian juga seperti itu. Jadi kalau sumber daya alam, saya pikir Waikanan tuh cukup bagus. Nah, cuman hanya kita perlu juga memikirkan yang lain, misalnya sarana transportasi untuk penunjang itu, kemudian infrastruktur itu kan, pariwisata bagaimana dia bisa berkembang kalau misalnya infrastrukturnya nggak baik, gitu kan. Sarana prasarana di sana. Ini kita lagi ngebuat konsep itu sebenarnya. Dan memang kan pariwisata itu sama dengan pendidikan, nggak bisa langsung dirasakan. Tapi alhamdulillah, itu kan saya kemarin berwisata bersama keluarga waktu Idul Adha, cukup ramai juga gitu kan. Cukup ramai dan bisa jadi sebuah pusat perekonomian baru tuh yang dikelola. Kalau di sana pariwisata dikelola oleh Pokda UMKM, BUMDes, dikelola oleh BUMDes. Jadi mereka bisa mendapatkan income dari pariwisata yang ada di sana. Kita juga memberikan bantuan, banyak yang kita bantuan. Kita lihat butuh infrastruktur, kita bantu infrastruktur. Kita butuh sarana prasarana, kita bantu sarana prasarana. Tapi walaupun memang belum memadai lah. Oke, baik. Anda bilang tadi sudah 5 tahun belakangan berkutat dengan masalah. Masalah apa yang dihadapi oleh Waikanan sehingga Anda merasa harus menyelesaikan di periode berikutnya masalah-masalah tersebut? Oh iya, jadi kembali lagi kalau cerita itu kompleks masalahnya ya.
mulai infrastruktur. Kalau infrastruktur ini kan nggak bakal beres-beres sampai dunia ini kiamat gitu. Kan jalannya dipakai gitu kan. Rusak lagi, Gitu. rusak lagi. Rusak lagi, kita bangun lagi, rusak lagi gitu kan. Kemudian sekali lagi masih dalam pemikiran saya itu adalah IPM kita, angka kemiskinan kita harus kita genjot lagi supaya turun. Pertumbuhan ekonomi harus kita naikkan gitu kan. Kemudian sumber daya manusianya harus meningkat gitu kan. Dan mulai juga belum lagi bicara soal pemerintahan yang harus kita tata dengan baik. Alhamdulillah selama ini kita sudah bisa tata dengan baik dengan segala persoalannya gitu kan. Alhamdulillah kita pelayanan publik kita sudah zona hijau dari ombudsman gitu kan. Kita bisa dapat adipura ya kan. Hanya 2 kabupaten di Lampung ini yang bisa dapat adipura, hanya kita dengan Lampung Barat. Kita juga dapat ODF ya kan, penghargaan ODF sebagai kabupaten yang bebas buang air besar sembarangan gitu kan. Jadi jambanisasi selesai di urusan di sana, kita dapat sertifikat ODF, hanya kita dan Pringsewu yang bisa dapat. Kemudian kita adalah kabupaten sehat, ya kan. Untuk kategori kabupaten Waikanan itu kabupaten sehat dengan nilai tertinggi se-Indonesia, gitu kan. Nah ini capaian-capaian yang saya pikir tidak semua kabupaten mencapai, makanya Mohon maju maaf, dan saya berpikir. putus sebentar, ada penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Mbak. Iya, silakan. Mau nanya Pak Bupati. Pak, itu kan katanya saya masih sekolah loh Pak, masih SMA Pak. Katanya di kanan sudah ini apa? Zona hijau ya Pak. Zona hijau. Tapi sekarang saya belum masuk sekolah, ini gimana Pak ya? Oh, Belum Oke. masuk Paham, sekolah Pak. gitu, Pak. belum tatap muka sekolah. Ya. Oke. Terima Ya, kasih ya. pelajar di Waikanan. Ya, Ya, jadi kemarin memang harusnya situ sudah buka tatap mukanya, Ibu. Pak Asep, itu Pak Asep, adik sorry. ini SMA Adik- pelajar. SMA pelajar. Jadi sebenarnya harusnya sudah buka. Senin kemarin itu saya harusnya sudah meluncing tatap muka. Saya meluncing SMP kemarin, kemudian provinsi meluncing SMA. Betul kita zona hijau, sudah diperkenankan kemarin tatap muka. Tapi kita mendapatkan katakan musibah lah ya, katakan persoalan, yaitu terpaparnya virus corona terhadap Pak Wakil Bupati. Nah untuk itu makanya itu kita tunda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa mengatasi ini, bisa kita kendalikan ini virus COVID-19 ini. Kalau sekarang ini kan kita masih tracking terus nih, ya kan, masih tracking terus dan kita belum tahu sampai akhirnya di mana. Ya untuk sementara mohon maaf Ibu Asep, mohon maaf untuk sementara ini kita belum lakukan. Saya ngerti lah, saya itu kan main media sosial. Jadi di media sosial, main Instagram, main Facebook semua. Itu ada yang WA saya, DM saya rata-rata, Pak Bupati, bosen bro. Ini belajar di rumah, dibuka 2 hari aja sih sekolahnya gitu-gitu kan. Jadi banyak sekali DM masuk ke saya, apalagi anak-anak yang masih muda itu. Mereka minta, mereka udah bosan sekolah di sana. Tapi saya pikir ini pelajaran juga, sama seperti saya, pelajaran bahwa sekolah ini harus di rumah lagi gitu. Tapi mudah-mudahan Baik. ini bisa kita kendalikan, bisa segera. Baik, sabar ya, saya belum nanti sebentar lagi sekolah Insya Allah, tatap muka. insya Allah. Oke, penelpon berikutnya silakan. Budi. Silakan Budi. Radar TV. Waalaikumsalam ya. Silakan Pak. Ya, selamat untuk Pak Bupati atas kepercayaannya ya untuk mencalonkan kedua kali. Pak Bupati, saya mau minta pendapat Pak. Ini kayaknya belum pernah dilontarkan oleh kepala daerah yang lain ya. Gimana pendapat Bapak terkait banyaknya kepala daerah, bupati, terus yang terjerat kasus korupsi. Nah ini saya juga mendoakan supaya Pak Adipati Ya. tetap amanah. Nah ini Amin. komentarnya seperti apa ya? Terima Banyak kasih. kepala daerah yang OTT. Ya, oke terputus. Oke. Ya, Banyak jadi kepala daerah di Lampung yang OTT. ya kita kemarin baru dikumpulkan juga oleh KPK dan langsung turun ketua KPK untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita, disampaikan tentang zona-zona rawan korupsi dan seterusnya. Ya kita harus ikuti gitu kan. Dan ini udah zamannya gitu kan. Zamannya bahwa ya pemerintahan itu harus bersih ya kan. Kemudian anggaran ini kita harus bisa betul-betul manfaatkan untuk kepentingan masyarakat, untuk tidak kita selewengkan dan sebagainya. Ya, mohon doanya sajalah, mudah-mudahan saya dan semua kepala daerah yang ada di Provinsi Lampung nih ya kan bisa
bekerja lebih baik lagi, kemudian terhindar dari persoalan-persoalan yang disebutkan tadi. Oke, baik. Kita ada di segmen terakhir. Silakan apa pesan Anda untuk rakyat Waikanan? Yang pertama yang saya sampaikan kepada rakyat Waikanan, ini COVID-19 belum selesai. Masih ada di mana-mana, dan saya berharap bahwa seluruh masyarakat Waikanan ini bisa menjalankan protokol kesehatan ini dengan ketat dan disiplin. Ini penting untuk menjaga kesehatan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Kemudian yang kedua, saya juga mohon doanya kepada seluruh masyarakat Waikanan. Mohon doakan Pak Wakil Bupati semoga bisa segera pulih, semoga bisa kita sembuh, bisa bekerja lagi mengabdi untuk masyarakat di Kabupaten Waikanan. Yang ketiga, tentu saya minta maaf, saya, Pak Wakil Bupati, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Waikanan. Kalau selama 4 tahun lebih, hampir 5 tahun ini jadi Bupati Waikanan, banyak hal-hal mungkin yang belum pas, ada janji politik yang belum terpenuhi, ada keinginan, mimpi, harapan masyarakat mungkin yang belum bisa saya laksanakan sebagai Bupati Waikanan dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan juga mudah-mudahan masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan, masyarakat saya di Kabupaten Waikanan bisa selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mbak. Oke, terima kasih Pak Terima kasih, Mbak. Bupati, Pak Adipati atas Sama-sama. waktunya sudah mau Terima hadir ke kasih. sini untuk berbagi. Pemirsa, itu tadi pemimpin pilihan rakyat menakar elektabilitas dan popularitas calon-calon pemimpin Kabupaten Waikanan di periode berikutnya. Nantinya Anda yang menentukan siapakah yang layak untuk memimpin Kabupaten Waikanan. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.